Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari jarak yang jauh. Anak-anak, liburan telah usai. Tidak terasa kita kembali belajar seperti biasa ya. Meskipun masih online, tapi kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, kali ini kita sudah memasuki tematik 3E yang berjudul cuaca. Untuk subtema 2, pembelajaran 2, 4, 5, dan 6, muatan pelajaran PKN. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama supaya belajar kita kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk berdoa bersama. Praying rule: up hand and down head. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai berdoa kan? Oke, pada materi awal ini kita akan bercerita bersama. Jadi anak-anak tolong persiapkan semua alat tulisnya ya, baik itu buku tulis, buku paket, dan juga alat tulisnya. Jangan lupa juga saksikan dan tonton videonya sampai tuntas supaya kalian bisa memahami materi yang disampaikan oleh Miss pada kesempatan kali ini. Ayo bercerita. Tapi sebelumnya Miss ingin bertanya tentang pelajaran kemarin. Apakah kalian tahu apa arti cuaca? Ya, cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat. Cuaca terkadang tidak menentu sehingga membuat tubuh kita ini mudah terkena penyakit apabila daya tahan tubuh kita kurang. Hari ini Deli tidak masuk sekolah karena sakit. Sepulang sekolah, Nina dan teman-teman menjenguk Deli. Nina dan teman-teman menunjukkan kepedulian terhadap teman. Deli merasa sangat gembira dengan teman-temannya yang datang menjenguk. Sikap peduli tanpa membeda-bedakan merupakan wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, sikap bersatu itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di lingkungan sekolah. Sikap bersatu itu dapat menciptakan kerukunan dan menghindari terjadinya perselisihan ya anak-anak. Jadi, jika kita menemukan peristiwa seperti yang dialami oleh Nina dan teman-teman, sudah sepatutnya kita bisa mengikutinya atau menirunya. Hal ini merupakan salah satu contoh sikap bersatu yang baik ya. Bukan cuma terjadi di teman sekolah. Apabila teman dekat kita yang berada di lingkungan sekitar kita pula mengalami hal yang sama, kita tidak boleh membeda-bedakannya, tapi harus diperlakukan seperti teman yang lainnya atau diperlakukan secara sama dan adil ya. Ketika mendapati teman yang sakit, kita jenguk dan tanyakan kabarnya. Itulah salah satu bentuk dari sikap kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Masih bercerita ya. Permainan yang kamu lakukan sebelumnya itu memerlukan kerjasama. Dan kerjasama itu dibutuhkan dalam setiap kegiatan kelompok. Misalnya,
pada permainan sepak bola, kerja kelompok, piket kelas, dan sebagainya. Bekerja sama dilakukan dengan tidak membeda-bedakan teman agar tercipta persatuan. Dengan sikap bersatu, semua kegiatan menjadi lancar. Selain itu, bekerja sama juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan akan terasa menyenangkan karena seluruh anggota kompak dan saling membantu. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Selain itu pula, pekerjaan juga akan lebih cepat selesai. Dan yang terakhir, setiap masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Jadi, itulah manfaatnya ya kalau kita dapat melakukan sebuah pekerjaan ataupun permainan ataupun yang lainnya jika dilakukan secara bersama tanpa membeda-bedakan. Itu akan bermanfaat sekali untuk kita. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 5. Kali ini masih bercerita ya. Tapi sebelumnya Miss ingin bertanya sama kalian, mengapa Indonesia itu disebut negara agraris? Ya, Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di bidang sektor pertanian. Pada musim hujan, biasanya para petani Indonesia itu memanfaatkan musim hujan untuk menanam padi. Dan menanam padi biasanya dilakukan secara bergotong royong. Bergotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Budaya gotong royong ini dalam menanam padi masih dilakukan oleh para petani di Lombok. Tradisi ini biasa dinamakan besiru. Budaya gotong royong dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia. Budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, mengolah sawah, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Budaya bergotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan. Gotong royong mencerminkan sikap bersatu dalam keragaman. Dalam bergotong royong tercermin sikap-sikap berikut. Yang pertama, gotong royong dapat mencerminkan sikap kebersamaan dan keragaman. Kemudian, yang kedua, gotong royong juga dapat mencerminkan sikap tolong-menolong. Yang terakhir, gotong royong dapat mencerminkan sikap hidup rukun. Oke, alhamdulillah kita sudah memasuki di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Kali ini kita belajar diskusi anak-anak. Mengapa harus ada diskusi? Untuk apa sih diskusi itu? Diskusi ini biasanya dilaksanakan ketika ada musyawarah untuk menentukan hasilnya. Jadi, dilakukan diskusi supaya tahu titik permasalahannya apa dan solusinya apa. Dalam bekerja sama juga dapat dilakukan di mana saja ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Kali ini Miss ambil contoh di sekolah. Misalnya, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Dalam tugas kelompok, biasanya dilakukan pembagian tugas, dan setiap tugas yang diberikan kepada anak-anak itu selalu berbeda-beda. Jadi, setiap anak harus melakukan tugasnya dengan baik agar tugas kelompoknya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Alhamdulillah finish sudah materi kali ini di subtema 2 untuk pelajaran PKN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat kalian cerna dan pahami dengan baik. Oleh karena itu, untuk menguji pemahaman kalian, Miss memberikan tugas pada kalian untuk dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa ditulis pertanyaannya ya, dan dijawab dengan benar dan tepat.
Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan semuanya. Mudah-mudahan juga kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.